Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Masih pagi ya, masih semangat ya, baru tahu kan. Kakak-kakak semua, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Reza juga, bahwa kita langsung ke materi aja ya. Dulu teman-teman, dasarnya dulu ya, konsep dari syariah, konsep dasar syariah ya. Oke, teman-teman, kalau dengar kata syariah atau melihat tulisan syariah, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kemudian apa sih menurut teman-teman arti dari syariah itu sendiri? Boleh dong diketikkan di kolom chatnya. Tolong menolong, Kak. Emang syariah itu apa sih? Oke, tolong menolong. Baik. Apalagi? Boleh tuliskan di kolom chat. Nah, ini pengertian syariah. Ya, jadi kita mulai kupas dari yang paling mendasar banget dulu ya, arti kata syariah secara bahasa dulu ya. Secara bahasa, syariah itu berarti jalan menuju sumber air ya, syariah. Ya, syariah itu jalan, ya, jalan menuju sumber air, teman-teman. Ya, jadi kalau kita telaah sebenarnya dari pengertian bahasa ini, coba kita telaah kira-kira apa yang muncul, teman-teman. Kalau diartikan bahwa syariah itu secara bahasa itu adalah jalan menuju sumber air. Coba kita telaah dulu, kita analisa dulu nih kata-kata ini, kemudian apa yang muncul di dalam dari diri kita dengan kata syariah tersebut, ya, yang mengandung arti secara bahasa adalah sumber air. Emang ada makna apa di situ? Boleh dong teman-teman di kolom chatnya diketikkan lagi. Syariah menuju sumber air itu berarti kemakmuran. Oke, Kak Sri, luar biasa. Apalagi kehidupan, Kak Devri. Apalagi teman-teman, kakak-kakak, sumber air. Sumber segala kehidupan. Syariah jalan menuju sumber kehidupan. Menghilangkan haus. Betul, menghilangkan haus. Hidup sejahtera. Tuhan. Oke, jadi benar sekali teman-teman ya. Kalau dengar kata air ya, pasti nggak jauh-jauh lah ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Bayangkan kalau 1 tahun aja nih di Jakarta itu semuanya kering ya. Air hujan nggak ada, kemudian sungai-sungai juga kering, kemudian sumur bornya juga nggak keluar air nih di apa namanya, keran kita nggak keluar air, mesin airnya nggak bisa ngangkat air dari sumurnya, ya kan? Karena udah nggak ada airnya, kering. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, akan mengganggu banget ya kehidupan kita ya. Boleh jadi, bisa jadi akan menyebabkan kematian massal kayaknya. Ya, kalau airnya ditiadakan, setahun aja ditiadakan. Ya, dengan demikian ya benar sekali ya teman-teman ya, bahwa kalau dikaitkan dengan pengertian secara bahasa, berarti kalau bisa dibilang syariah itu adalah jalan menuju kehidupan. Artinya kehidupannya itu kehidupan yang benar-benar kehidupan yang baik, kehidupan yang benar-benar ya benar-benar hidup gitu ya. Karena kan boleh jadi orang ada yang hidup tapi ternyata hidupnya sebenarnya hidup segan gitu ya. Karena ada sesuatu yang bikin gusar dirinya gitu ya, hidupnya nggak tenang dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dengan adanya syariah, kemudian mengikuti syariah, nah syariah itu sebagai jalan menuju ketenangan dalam hidup, menuju kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih baik pastinya gitu ya. Nah kemudian kalau secara istilah apa sih syariah itu? Nah, tadi ada yang bilang tuh syariah hukum atau peraturan. Benar sekali, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman sudah paham semua sebenarnya di tentang syariah, gitu ya. Jadi secara istilah syariah itu adalah mengandung pengertian hukum atau peraturan yang dibuat oleh Allah SWT. Nah, di situ berarti karena ada aturan ya. Aturan itu berarti biasanya pokoknya kalau aturan terkait dengan apa yang diperintah, apa yang dilarang, gitu ya. Nah, itu mengatur siapa? Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, gitu ya. Nah, di sini kok yang diatur kok manusia gitu, coba. Yang
diatur kok bukan bukan binatang, bukan bukan tumbuhan, tapi yang diatur manusia. Ini unik nih teman-teman. Berarti kalau gitu syariah itu yang menjadi apa teh? Yang menjadi objek ya, yang diperintah untuk menuruti aturan atau syariah itu adalah manusia dong ya. Nah, kenapa tuh teman-teman? Kok manusia? Karena manusia punya akal. Oke, Kak Kartika, luar biasa. Kenapa manusia? Karena manusia punya akal dan kolbu. Manusia punya akal dan kolbu. Oke, apalagi? Makhluk paling mulia. Oke, apalagi? Karena manusia itu khalifah di atas bumi, lutak air mitra. Karena manusia itu khalifah di atas bumi. Artinya manusia itu adalah makhluk yang apa ya, diberi wewenang lah ya di bumi ini, diberi tanggung jawab. Betul sekali, manusia punya tanggung jawab di muka bumi ini ya. Ada sejarahnya ya teman-teman ya. Jadi dahulu itu semua makhluk itu dikumpulkan dari bangsa malaikat ya, jin dan manusia ya kan. Terus Allah ini apa namanya, menanyakan kepada semuanya, siapa yang sanggup untuk memikul tanggung jawab di muka bumi ini, dan semuanya nggak ada yang jawab, tapi manusia yang sanggup, yang menjawab bahwa dialah yang mau untuk menjadi ya penanggung jawab di muka bumi ini ya kan. Maka dari itu ya kan, yang menjadi objek dalam aturan atau syariah ini adalah manusia ya. Manusialah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, atas segala macam yang dilakukannya di atas bumi ini gitu ya, di dunia ini ya. Maka dari itu ya, aturan ini berlaku untuk manusia ya. Terdiri dari aturan, ada perintah, ada larangan ya. Barang siapa kita menuruti perintah ya kan kita dapatkan pahala kan gitu ya. Tetapi kalau kita melakukan larangannya ya maka kita akan mendapatkan dosa, ada hukumannya juga gitu teman-teman ya. Ini pengertian syariah secara istilah. Nah, dalam hal aturan ini mencakup berbagai macam hal, semua hal yang terkait dengan kehidupan manusia itu diatur ya, baik atau terkait dengan hubungannya manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama makhluk ya, sesama manusia dan sesama makhluk yang lainnya ya. Ini aturan yang berlaku gitu ya. Nah, ini dasarnya teman-teman. Syariah itu mengatur kehidupan kita dan kita disuruh mengikutinya adalah ada di surat Al-Jathiyah ayat 18 gitu ya. Kemudian teman-teman, karakteristik dari syariat itu sendiri. Nah, teman-teman pastinya kalau bicara atau dengar kata aturan atau hukum ya pasti juga banyak ya kita temukan ya di dunia ini ya. Ada aturan, ada hukum, misalnya hukum di negara, hukum di masyarakat, atau aturan di dalam wilayah RT RW lah ya, paling kecilnya ya teman-teman ya. Itu pastinya ada ya, aturan negara harus seperti ini atau tata tertib di saat masuk kantor, itu kan termasuk hukum atau aturan juga ya, aturan di kantor gitu kan ya. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dan tentunya syariah ini sendiri juga mempunyai karakteristik ya. Kalau aturan atau tata tertib di kantor itu mungkin ada celahnya untuk salah ya. Karena apa? Kalau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin ada yang namanya kekeliruan ya, karena yang membuat adalah zat yang maha sempurna. Maka karakteristiknya akan kita lihat teman-teman. Pertama, sifatnya adalah ketuhanan ya. Artinya apa? Berasal dari wahyu, langsung dari sumbernya adalah dari Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengatur ya. Diturunkan atau disampaikan melalui siapa? Ada utusan yang menyampaikan kepada kita semua ya, sebagai manusia ya. Nah, artinya kalau gitu ini sangat terhindar sekali dari hal-hal yang tidak sempurna ya, karena yang menurunkan atau yang membuat syariah ini adalah zat yang maha sempurna. Nah, kemudian yang kedua, menyeluruh itu artinya semua bidang, semua lini kehidupan, semua aspek kehidupan manusia itu diatur di dalam syariah ini ya, dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar ya. Makanya kita tahu teman-teman Bapak Ibu ya, katakanlah
yang paling kecil aja deh. Misalnya kita mau masuk ke kamar mandi aja deh. Masuk kamar mandi itu kan hal yang bisa dibilang kelihatan sepele banget ya. Tapi di situ ada aturan-aturan yang mesti kita jaga atau mesti kita turuti. Kira-kira apa aja teman-teman, Bapak Ibu, Kakak-kakak? Ketika misalnya kita mau masuk kamar mandi deh. Biasanya apa tuh? Ketika kita masuk kamar mandi, aturannya apa tuh? Kan ada tuh aturannya tuh, masuk kamar mandi tuh harus apa dulu gitu ya, yang baca doa dulu ya kan, baca doa, terus masuknya pakai kaki kiri dulu gitu kan ya, keluar baru pakai kaki kanan duluan. Itu sebagai aturan ya. Nah, dari aturan itu kan ada perintah itu juga kan ada yang sifatnya perintah banget wajib gitu kan, berarti wajib gitu ya. Ada juga perintah yang sifatnya itu lebih mungkin cakupannya di bawahnya wajib gitu ya, sunnah artinya gitu kan ya, anjuran akan lebih baik kalau dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita masuk ke kamar mandi kan disunahkan kaki kiri dulu gitu ya, kemudian disunahkan juga berdoa dulu. Nah, itu salah satu hal yang masuk dalam kategori syariah itu sendiri, ada aturan di situ. Nah, hal yang paling besar apa? Hal yang paling besar dalam hubungan antara manusia di dunia ini, antar negara, itu juga diatur, ada aturannya. Pergaulan manusia, pergaulan antar negara di dunia ini juga ada aturannya. Itu ada syariatnya. Gitu ya. Kemudian kita berjual beli ya, bertransaksi ya, melakukan kegiatan ekonomi, itu juga ada aturannya. Artinya ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Ya, makanya kita harus mengikutinya apa yang diperbolehkan. Gitu. Nah, kemudian karakteristik atau ciri yang ketiga adalah maslahat. Nah, maslahat ini artinya gini ya teman-teman ya. Ketika sesuatu ya, di situ ada kemaslahatan, itu adalah suatu tanda bahwa syariat itu ada di situ ya. Tapi sebaliknya, ketika di dalam sesuatu, ketika kita menemukan sesuatu yang ternyata di situ kebalikannya maslahat, mudorot atau bahaya atau hal yang buruk, itu sebagai tanda, wah ini tanda syariat tidak dijalankan. Itu ya, syariat itu karakteristiknya itu. Ya, pokoknya di mana syariah itu dijalankan pasti maslahat yang ujung-ujungnya akan terjadi. Dan syariah ini sendiri, teman-teman, yang diutamakan adalah kemaslahatan. Ya, jadi kemaslahatan itu diletakkan di tempat yang paling tinggi. Ya, ini di dalam syariah itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah adil ya teman-teman ya, bahwa syariah itu menjunjung tinggi keadilan ya, dan juga seimbang teman-teman ya. Jadi di syariah itu nggak ada yang keadilan itu pokoknya kalau dia itu ternyata di dalam bisa dalam lingkungan ada ketidakadilan, itu juga bisa dijadikan tanda bahwa syariah nggak dijalankan ya. Tapi kalau syariah dijalankan, insya Allah keadilan itu bakalan terjadi. Nah, adil seimbang, jadi keadilan menjadi hal yang dikedepankan di dalam syariah. Kemudian toleran, artinya di sini teman-teman memudahkan urusan manusia. Jadi ini terkait dengan kemaslahatan. Jadi ketika ada sesuatu yang menyulitkan, ya, sesuatu yang darurat, teman-teman, maka yang tadinya itu sesuatu itu mungkin diharamkan atau tidak diperbolehkan oleh syariah, untuk memudahkan manusia, maka itu bisa saja diperbolehkan. Ya, jadi ada rukhsah lah teman-teman. Ya, rukhsah itu kemudahan, gitu ya. Salah satu contoh aja nih teman-teman, di dalam transaksi ekonomi, ini udah familiar lah ya teman-teman ya. Dulunya mungkin ketika orang berjual beli ya, bukan mungkin ya, tapi dulunya ketika orang berjual beli melakukan transaksi itu harus ketemu antara si penjual dengan pembeli. Betul apa betul sekali teman-teman? Betul. Betul sekali. Kalau nggak ketemu antara si penjual dan pembeli, jualannya sah apa enggak? Nah, dulu kalau kita belajar kitab-kitab fikih, kitab-kitab fikih yang biasanya di pesantren-pesantren yang tradisional nih teman-teman, kitab kuning gitu ya, di babul buyu itu ya, jual beli gitu,
itu ketika menjelaskan syarat rukun jual beli, itu rukun jual beli itu harus ada penjual pembeli dan barang yang dijual belikan, kemudian ada harganya gitu kan. Nah, kemudian syarat sah jual belinya adalah ketemu langsung, ya kan, antara si penjual dan pembeli, sehingga mereka dapat bertransaksi. Kemudian ada ijab kabulnya juga, gitu ya. Itu harus, ya. Kalau nggak sah jual belinya. Tapi coba sekarang teman-teman, bisa nggak terjadi jual beli, kemudian orangnya satunya ada di Surabaya, satunya ada di Kupang? Sekarang bisa. Bisa nggak terjadi seperti itu? Sangat bisa sekali, gitu ya. Padahal dulu boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, ya kan, nggak sah jual belinya. Nah, tentunya kita lihat rahasianya kenapa kok sekarang bisa sah. Nah, dulu teman-teman nggak sahnya karena memang nggak bisa ketemu, ya kan, harus ketemu. Nah, sekarang kan nggak bisa ketemu juga. Siapa bilang nggak bisa ketemu? Ketemu, cuman mungkin ketemunya secara virtual. Kayak kita aja nih sekarang nih, kita ketemu tapi ketemunya secara virtual, gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dibilang toleran, ya, atau ada rukhsah di situ, ya. Jadi memungkinkan teman-teman ada perubahan-perubahan dalam hal ekonomi, terutama teman-teman yang dulunya mungkin nggak bisa dilakukan, ya, sehingga dulunya itu nggak bisa, nggak boleh, gitu ya. Tapi sekarang bisa dilakukan karena memungkinkan, ya, dan akhirnya diperbolehkan. Nah, itu salah satu contohnya aja. Atau contoh yang lainnya gini. Misalnya ada orang sedang, kita lagi jalan-jalan lah ya, jalan-jalan ke suatu tempat, misalnya lagi mau hiking lah ya, kita naik gunung misalnya gitu ya. Nah, lewat hutan ternyata kita keder gitu ya, mau pulang muter-muter kok situ-situ aja gitu, bolak-balik, perasaan tadi udah di sini, udah muter lagi, udah jalan jauh banget kok nyampenya di sini lagi, kan sering terjadi kayak gitu ya. Sampai akhirnya misalnya contoh ya teman-teman ya, perbekalannya habis, air minum nggak ada, apalagi makanan sudah nggak ada semua di ranselnya. Kemudian tiba-tiba di situ adanya cuman babi hutan, teman-teman. Ya, babi hutannya seakan-akan datang ke dia, kepengen diambil, kepengen ditangkap gitu ya, supaya dipotong, supaya dimakan gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman, dalam keadaan seperti itu, boleh nggak untuk mempertahankan hidup kita, karena kita nggak ada makanan, nggak ada bahan makanan dan sebagainya ya, adanya cuma itu aja tuh, si babi hutan itu aja. Terus kemudian kita ambil, kita potong, kemudian kita bakar, kita makan. Boleh nggak? Boleh. Ada beberapa ketentuan dengan syarat-syarat tertentu. Apa boleh? Boleh, cuman sekedarnya aja, Pak. Betul. Kenapa boleh? Karena keadaan kita darurat. Betul. Karena keadaan darurat. Ada Tapi kalau toleran. sekarang, ya ini mohon maaf ya, kalau kita sebagai muslim gitu ya, ini bicaranya kita syariah ya teman-teman ya. Kalau sekarang dalam keadaan normal-normal aja, makanan banyak ya, ada kurma, ada kolak, ada rendang sapi gitu ya, kemudian ada apalagi tuh, ada pisang hijau gitu ya, kemudian minumannya juga banyak banget, ada es buah gitu ya, ada Sprite gitu ya, wah pokoknya segar-segar banget. Terus ada daging babi yang sudah dimasak ya, dibikin gulai, boleh nggak kita mengkonsumsinya? Nggak boleh, ya kan? Berarti dalam keadaan normal ada sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, tetapi dalam keadaan darurat boleh dikonsumsi, tetapi dengan catatan hanya untuk sekedar mempertahankan hidupnya saja, ya. Jangan kalau sudah tenaganya sudah ada kembali, ya artinya udah bisa bertahan hidup karena sudah ada pasokan makanan ke dalam tubuhnya. Kemudian, kok enak banget ya, apalagi ditotol kecap gitu ya, pakai cabai, kemudian pakai irisan bawang ya, pakai irisan tomat, enak banget ternyata nih, gurih gitu ya. Terus ngebungkus ya buat nanti di rumah. Nah itu ya nggak boleh akhirnya teman. Ya boleh tapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidup aja gitu ya. Itu karena apa? Karena darurat. Nah
Ini salah satu karakteristik dari syariah. Berarti syariah itu nggak kaku ya teman-teman ya. Jadi ada transaksi-transaksi mungkin ya secara normal nggak bisa, tapi dalam keadaan darurat masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan atau masih diperbolehkan ya. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah, itu adalah karakter-karakter yang memang ada di syariah ya teman-teman. Jadi benar-benar syariah itu ya sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan manusia gitu ya, untuk kemaslahatan manusia. Gitu. Tujuan secara umumnya itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah husnuzon ya. Artinya dia tidak a priori terhadap hal yang baik yang sudah ada dan juga menerima hal yang baru yang lebih baik. Nah, ini buktinya apa? Buktinya teman-teman, sebelum ada syariah ini datang ya, kan syariah ini diturunkan melalui Nabi Muhammad ya. Nah, sebelum adanya syariah ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, itu sebenarnya ada aturan-aturan yang terkait dengan adat istiadat di Arab sana ya. Kemudian setelah Nabi datang itu syariah aturan itu atau adat istiadat itu masih dipakai, masih digunakan. Kenapa? Ternyata masih ada kebaikan di dalamnya. Dan itu nggak ditolak. Bukan mentang-mentang ada yang baru nih kemudian itu nggak boleh, enggak ya, tetap bisa diterima ya. Salah satu contoh aja nih, sebagaimana kita tahu sejarahnya ya teman-teman, kita mungkin baca sejarah ya, bahwa di Arab sana itu kan ya, karena memang karakteristiknya mungkin beda dengan kita ya, karena ya geografisnya juga beda ya. Di sana itu padang pasir ya, pastinya orang lebih cepat panasnya gitu ya. Kemudian kehidupannya juga itu dulu itu bersuku-suku gitu teman-teman ya. Jadi daerah mungkin ada terdiri dari beberapa suku. Nah, sehingga di situ akan rentan sekali terjadi gesekan ya, terjadi konflik, dan pada akhirnya terjadi yang namanya bunuh-membunuh gitu kan ya. Nah, pada saat sebelum datangnya Nabi, syariat Islam ya, itu sering terjadi seperti itu. Dan ada satu hal yang dilakukan, yaitu apabila ada yang terbunuh ya, maka harus digantikan, ada uang diat ya, yang menggantikannya adalah pihak yang membunuh. Jadi semacam semangat untuk ngelindungi lah ya, melindungi orang ya, supaya jangan terjadi seperti itu. Sebenarnya itu kan supaya orang mikir-mikir tuh, kalau nyakitin orang ya, apalagi sampai ngebunuh orang, itu ada resikonya, yaitu kita bisa dituntut untuk